Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Tahun 2022 banyak sekali mobil yang diluncurkan. Cukup banyak, tetapi mungkin mobil yang paling ditunggu-tunggu, mobil yang paling fenomenal di tahun 2022 ada di sebelah saya ini. Ya, karena ini adalah sebuah Toyota Kijang Innova Zenix dan ini yang pilihan mesin hybrid. Dia revolusioner. Dia benar-benar berubah dari generasi-generasi sebelumnya. Performa berubah, tentu rasa berkendara juga berubah dan tidak ada lagi mesin diesel. Lantas seperti apa mobilnya, kemudian seperti apa rasa berkendaranya, apakah dia jauh lebih baik kualitas berkendara dibandingkan generasi terdahulu, dan apakah mesin hybrid ini pantas menggantikan Kijang Innova bermesin diesel? Ikuti terus video ini. Sebelum membahas highlight dari mobil ini, Toyota Kijang Innova Zenix ini kami pinjam dari Jenet Rencar. Jenet Rencar sendiri merupakan jasa penyediaan sewa mobil dan berbagai macam mobil bisa Anda temukan di sana, mulai dari mobil umum hingga ke mobil premium. Yuk langsung aja cek Instagramnya di @renjenet.id. Oke, sebenarnya kami sudah membuatkan video-video sebelumnya tentang Kijang Innova Zenix ini. First look, first impression, first drive, dan kami juga sudah menggunakan mobil ini pada epic journey di Kalimantan. Nah, makanya saya akan membahas mobil ini secara highlight-highlight saja, dan tentunya sudah pada tahu ya apa saja yang dimiliki oleh Kijang Innova Zenix ini. Tapi nggak apa-apa, kita bahas terlebih dahulu. Untuk bagian depannya ini bisa dilihat lampunya, dia desainnya seperti ini. Dia memang sedikit membesar dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian grill ini bentuknya sebenarnya dia masih agak-agak mirip dengan generasi sebelumnya. Kemudian ini adalah varian Q Modelista, di mana ia dilengkapi body kit yang cukup sporty, cukup agresif, dan juga bagian side skirt dia juga dilengkapi dengan side skirt Modelista. Dan memang mobil ini secara keseluruhan itu desainnya itu sebenarnya ada model di luar negeri, di pasar luar negeri, yaitu Toyota Highlander. Sebenarnya Innova Zenix ini agak mirip ke Toyota Highlander tersebut, tetapi memang kalau Innova Zenix ini dia masih rasanya itu, kesannya itu masih MPV yang terasa SUV, sedangkan kalau si Highlander itu benar-benar sebuah SUV murni. Oke, cukup banyak memang varian dari Toyota Innova Zenix ini, ada yang versi G, varian V, varian Q, dan mobil ini dijual mulai dari harga 419 juta rupiah, dan untuk tipe tertingginya seperti ini, tipe Q hybrid dilengkapi dengan body kit Modelista, dipasarkan dengan harga 611 juta rupiah. Nah, untuk Anda yang berminat membeli mobil Kijang Innova Zenix ini melalui jalur kredit, tidak perlu khawatir karena Anda bisa percayakan kepada Seva yang merupakan bagian dari Astra Financial. Seva akan membantu Anda memiliki mobil impian dengan mudah, aman, dan nyaman. Karena di Seva ada fitur yang bernama Loan Calculator. Jadi Anda bisa melakukan perhitungan DP atau cicilan yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda, berapa uang muka yang ingin dibayarkan, serta nominal cicilan dan tenor cicilan yang diinginkan. Sehingga Anda memiliki keleluasaan untuk memilih uang muka dan cicilan yang nyaman dan jelas dari awal. Selain itu di Seva, Anda juga bisa menikmati Instant Approval, di mana proses aplikasi kredit melalui skema Instant Approval ini memberikan kepastian untuk Anda. Nah, untuk bagian sampingnya sendiri memang secara keseluruhan dia terlihat modern. Tetapi ada satu hal yang menjadi concern adalah di bagian velg ya. Dia sebenarnya diameter velgnya itu sudah besar. Dia menggunakan velg berdiameter ring 18 dengan aspek rasio 225/50. Tetapi ya itu, kalau saya pribadi, saya berpendapat itu rasanya velg itu sedikit kurang besar atau sedikit kurang offsetnya kurang keluar. Dan ketika mobil ini dilengkapi dengan body kit Modelista seperti ini, dia terasa itu terlalu agresif. Sedangkan kalau di non Modelista itu terasa ada yang kurang gitu. Jadi mungkin velg bisa lebih dibesarkan atau offsetnya dikeluarkan sedikit agar dia lebih manis, agar lebih proporsional gitu. Tapi secara keseluruhan ya kalau desain memang preferensi masing-masing, dan kami menilai desainnya ini memang dia tidak terlalu melonjak gitu dibandingkan generasi sebelumnya, tetapi ya cukup positif lah untuk soal desain. Nah, untuk bagian belakangnya yang menjadi highlight itu lampunya ya. Lampunya ini dia desain itu agak mirip Land Cruiser, iya, mirip Rush juga iya, mirip ini. Dia sudah menggunakan LED untuk bagian sini, tapi untuk seinnya dia masih menggunakan bohlam, begitu juga lampu mundur ya. Lalu layout emblem. Nah, layout emblem ini
tentu menjadi perhatian karena terasa terlalu penuh gitu untuk bagian kiri, sedangkan di bagian kanan hanya ada Q Hybrid. Rasanya kalau kijangnya dihilangkan lebih proporsional gitu ya, atau di mana harusnya si emblem ini ya agak terlalu penuh gitu intinya. Kemudian dia ada satu fitur lagi, selain ia dilengkapi dengan power back door, dia juga dilengkapi dengan fitur voice recognition untuk membuka pintu bagasinya. Ini kita coba ya. Hai Innova, buka pintu. Enggak. Itu saya nggak pakai fitur itu, saya cheating pakai kunci saya buka. Karena memang fiturnya tersebut, si fitur voice recognition itu nggak mudah, nggak simpel untuk mengoperasikannya, agak tricky. Dia kalau Anda ingat mengoperasikannya itu mirip-mirip dengan foot sensornya dari Toyota Fortuner, itu sama, agak-agak tricky gitu. Tapi ini lebih tricky lagi sih. Kemudian untuk bagasinya, dia kapasitas lebih luas dan terorganisir lebih baik. Mengapa demikian? Karena untuk pelipatan joknya sekarang dia direbahkan ke depan, sedangkan untuk kijang Innova yang masih menggunakan sasis leather frame itu pelipatan bangkunya ke bagian samping, sehingga ketika dilipat itu terasa agak memakan space bagasi. Kemudian bagian bawah ada emergency kit, ada tempat penyimpanan tertutup. Coba kita naikkan. Nah, ini kapasitas bagasinya masih sangat luas. Ya, itulah sebuah SUV medium harus menyediakan kapasitas yang besar di ruang bagasi. Sedangkan untuk ban serep ada di bagian sini. Oke, kijang Innova Zenix yang kami tes kali ini adalah versi tertingginya, yaitu Q Hybrid. Nah, untuk mesin hybridnya sendiri, ia dilengkapi dengan mesin 2000 cc yang berpadu dengan motor listrik. Mesin bensinnya sendiri ini, ia mampu mengalirkan tenaga 152 PS serta torsi 187 Nm. Itu hanya untuk mesin bensinnya saja. Sedangkan jika ditambahkan dengan motor listriknya sendiri itu memiliki tenaga 113 PS serta torsi 206 Nm. Sehingga Toyota menyebutkan seluruh tenaganya itu mencapai 186 PS. Tetapi sayangnya Toyota tidak menginformasikan torsi keseluruhan dari mesin bensin konvensional dan juga motor listriknya. Untuk semua varian kijang Innova Zenix tidak ada lagi pilihan transmisi manual, semuanya sudah menggunakan transmisi CVT dan tentunya dia berpenggerak roda depan. Ya, sedikit berbeda memang dengan mobil listrik full. Mobil ini masih mengandalkan mesin bensin konvensional. Nah, tentu mesin bensin ini memiliki pelumasan yang tentu harus Anda jaga dan harus Anda ganti di tempo tertentu. Nah, untuk mobil Anda di rumah, kami merekomendasikan satu produk dari STP untuk memberikan solusi performa mesin kendaraan Anda agar terus terawat dengan sempurna, yaitu STP Full Synthetic Motor Oil 0W20. STP Full Synthetic Motor Oil 0W20 ini dengan kategori API Service SN telah dilengkapi dengan teknologi anti-wear dan juga tropical formula, dan ia diperkaya oleh zat aditif oli terkini. Oli ini sangat cocok digunakan di iklim tropis karena ia lebih tahan panas dari gesekan mesin terus-menerus, sehingga berkendara terhindar dari rasa cemas. Untuk pemeliharaan yang maksimal, ada baiknya Anda melakukan flushing, yaitu melakukan pembersihan kerak deposit dan juga lumpur yang mengendap pada ruang mesin ketika akan mengganti oli. Karena jika dibiarkan, endapan ini dapat menghambat sistem pelumasan serta mempercepat penurunan kualitas oli mesin. Proses flushing dapat dilakukan dengan cara mencampurkan cairan engine flush ke dalam oli lama sebelum oli lama dikeluarkan, dan ini bisa dipakai dengan semua merek dan tipe oli. Lalu, ada juga yang tak kalah penting saat Anda melakukan flushing dan mengganti oli, yaitu mengganti filter oli, karena filter oli memiliki fungsi yang tidak kalah penting dari komponen lainnya di kendaraan. Fungsinya menyaring kotoran yang akan masuk ke bagian mesin kendaraan Anda. Dan ini dia ruang interior dari kijang Innova Zenix. Tentu Anda semua sudah tahu ya seperti apa rupa bentuk dari interior dari Innova Zenix ini. Dan memang perlu diakui ada beberapa bahasa desain dari Innova Zenix ini yang mengambil dari model-model Toyota lainnya. Seperti setir ini dia mengambil dari Toyota Foxy, sama desainnya. Sebenarnya itu bukan hal yang aneh sih, itu hal yang biasa sebenarnya di model-model mobil. Kemudian instrumen cluster ini sama dengan Foxy versi yang hybrid di Jepang, itu ada dengan MID yang berwarna TFT. Kemudian head unit dia sudah floating seperti ini, dan bagian sininya ini
mirip dengan milik Toyota Land Cruiser. Kemudian untuk shifter transmisi ini dia juga mirip dengan Toyota Foxy, kemudian tombol-tombol juga mirip. Dan mobil ini menjadi highlight adalah AC, dia sudah menggunakan digital, tapi dia belum dilengkapi dengan dual zone untuk bagian depannya. Kemudian rem parkir sudah elektrik yang dilengkapi dengan auto hold. Kemudian di sini ada drive mode dan ada EV mode. Sudah aktifkan EV mode unavailable ketika berhenti. Ini untuk berkendara dengan mode listrik penuh ketika baterai dirasa cukup. Nah, mesinnya mati nih. Ini hanya menggunakan baterai dan motor listriknya saja untuk menghidupkan AC dan berbagai macamnya itu. Kemudian di tengah ada 2 buah cup holder, ada armrest yang cukup mumpuni untuk berkendara nyaman dan kapasitasnya cukup luas. Ia juga dilengkapi dengan wire charging di dalam center console ini. Nice. Kemudian untuk varian Modelista, selain body kit dia juga tersedia panel Modelista di bagian sini nih. Ada tulisannya Modelista. Dan untuk pengecasan di sini tersedia 2 buah slot USB, tapi di ini USB slot Type C. Untuk soket lainnya ada di sini. Ini ada soket 12 volt. Dan bagian lainnya untuk TPQ dia dilengkapi dengan material kulit seperti ini, material kulit yang cukup berkualitas. Perforated bahannya untuk bagian tengahnya, kemudian belakang captain seat, dan dia sudah ottoman untuk bagian belakangnya. Kemudian untuk material 600 juta, tapi ada beberapa yang masih menggunakan bahan plastik keras. Nah, tapi nggak apa-apa karena bagian-bagian lainnya seperti bagian sini dia sudah dilapisin kulit, jadi terasa detailnya cukup mewah gitu, cukup mahal dibandingkan Kijang Innova generasi terdahulu. Kemudian untuk posisi berkendara enak banget dibandingkan generasi terdahulu. Ini benar-benar ergonomis. Generasi terdahulu sudah dilengkapi dengan ini teleskopik, tilt juga sudah, tapi nggak seenak Innova Zenix ini. Ini jauh lebih enak, jauh lebih ergonomis ini posisi duduknya. Meski untuk harga 611 juta dia masih dilengkapi dengan jok yang diatur secara manual. Semuanya masih manual kecuali jok belakangnya. Jok belakang untuk otoman itu dioperasikan secara elektrikal. Dan apalagi ya, bagian atap, nah ini dia nih. Kijang akhirnya memiliki atap panoramik. Foxy kalah loh. Foxy dulu itu menggunakan atap panoramik, sekarang tidak. Innova justru kebalikannya. Dulu tidak ada yang atap panoramik, tapi kini dia dilengkapi dengan atap kaca seperti ini. Tentu dia menambah kesan mewah dan kesan lapang di dalam kabinnya. Sungguh sebuah lompatan teknologi yang jauh gitu dari generasi sebelumnya. Ya, secara overall baik eksterior, interior, akomodasi, kemudian teknologi yang diusung, mobil ini kami nilai memang sangat menarik dan sangat layak untuk Anda miliki. Nah, ketika Anda memikirkan untuk membeli mobil ini, Anda bisa percayakan kepada Seva. Karena Seva sebagai car discovery platform, Anda juga dapat memperoleh informasi detail mengenai mobil dan biaya yang dibutuhkan melalui fitur Car Recommendation. Fitur ini akan menampilkan pilihan tipe-tipe mobil yang sesuai dengan rencana keuangan Anda. Pokoknya, nggak pakai lama, kunjungi website Seva di www.seva.id atau download aplikasi Seva di App Store dan juga Google Play Store. Dan juga, Anda bisa klik link di atas untuk solusi membeli mobil dengan cermat dan cepat. Oke, untuk bagian akomodasi, rasanya tidak ada yang perlu lagi dijelaskan ya. Nanti saya akan jelaskan pada saat impresi berkendaranya. Dan pada video kali ini memang saya akan berfokus kepada rasa berkendaranya, bagaimana kenyamanannya, bagaimana akselerasinya, apakah dia lebih baik dibandingkan Kijang Innova Diesel. Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya nih, ini juga menjadi penting karena dia apakah lebih irit dan lebih baik dibandingkan Innova Diesel yang terkenal dengan keiritannya. Langsung saja kita jalankan mobil ini. Let's go. Kijang Innova generasi lawas terkenal dengan titik blind spot yang cukup banyak, serta posisi berkendara yang tidak begitu ergonomis. Tentu, hal tersebut tidak lagi ditemukan di Kijang generasi ke-7 ini. Ya, posisi duduk itu jauh lebih menyenangkan dibanding Innova generasi terdahulu ya. Tidak hanya saat diam, tapi saat berkendara itu juga baik gitu. Apalagi untuk sudut pandang, untuk visibilitas juga rasanya itu yang tadi di Innova generasi sebelumnya atau yang lebih dikenal dengan Innova Reborn itu, saya itu kurang suka sebenarnya dengan blind spot ya. Blind spot itu banyak sekali Innova Reborn itu. Dan di Innova Zenix ini dengan
struktur pilar yang baru, kemudian posisi duduk yang dirubah, di refine lah pokoknya. Dia itu menghasilkan pengalaman berkendara yang lebih enak, visibilitas yang lebih baik. Untuk posisi duduk tuh sebenarnya dia tidak terlalu commanding sih, jadi nggak terlalu tinggi, tapi secara overall ini enak gitu. Bener-bener nggak ditemukan lagi sisa-sisa rasa berkendara di Innova Reborn, tidak lagi ditemukan di mobil ini. Jadi semuanya itu membaik untuk posisi duduk maupun visibilitas. Selanjutnya, tentu yang terasa revolusioner adalah bandingan suspensinya yang 180 derajat benar-benar berbeda. Suspensi ya tentu saja ya, ini bukan lagi sebuah MPV leather frame. Ini adalah sebuah Kijang yang baru, Kijang yang tidak lagi mengandalkan sasis tangga. Tentu dia membaik suspensi itu dari segala aspek. Sebenarnya di Kijang Innova sebelumnya, Kijang Innova generasi ke-5, generasi ke-6 yang Reborn, itu sebenarnya jika dibandingkan leather frame di kelas SUV gitu, sebenarnya dia tidak, kalau menurut saya ya, tidak terlalu masalah gitu. Karena dia tidak sekeras SUV leather frame misalkan Pajero Sport atau Toyota Fortuner. Dia itu sebenarnya masuk dalam kategori nyaman gitu. Tapi yang tidak bohong dari leather frame itu adalah getaran-getaran khas leather frame. Mungkin Anda mengetahui. Jadi kalau jalan seperti itu ada rasa getar sedikit gitu. Itu khasnya sebuah leather frame. Nah, di mobil ini, di Zenix ya seperti mobil-mobil monokok pada umumnya lah. Dia nyaman, dia peredamannya membaik dibandingkan Kijang Innova Reborn. Kemudian untuk handling tentu dia jauh lebih akurat, jauh lebih agile. Apalagi dia front wheel drive ya. Jadi front wheel drive itu memang dia handling itu pasti lebih akurat, apalagi untuk mobil yang MPV maupun SUV ya. Yang bobotnya berat itu pasti akan lebih akurat untuk handlingnya. Kemudian di kecepatan rendah pun dia rasanya juga empuk, juga baik bandingannya, apalagi ketika diisi ban yang penuh itu rasanya juga masih cukup baik, masih nyaman gitu. Jadi secara overall dia makin nyaman, handlingnya membaik. Ya itulah keuntungan sebuah sasis monokok dibandingkan sasis leather frame. Sekarang kita coba duduk di bagian baris kedua dan baris ketiga. Selain rasa suspensi ketika berada di bagian belakang, ada berbagai aspek yang perlu disampaikan ketika Anda berada di baris belakang Kijang Innova Zenix ini. Oke, sudah duduk di belakang dari Innova Zenix di baris kedua ya. Yang langsung terasa itu adalah itu dia, jok captain seat-nya. Untuk tipe Q ini dia dilengkapi dengan jok Ottoman atau leg extender. Nah, ini saya operasikan terlebih dahulu. Kemudian sandarannya, nah ini dia setengah-setengah memang untuk electricalnya, tidak full electrical tapi hanya Ottomannya dan sandaran kursinya dia elektrik. Untuk maju mundurnya dia masih manual, tapi nggak apa-apa sih, enak kok tetep, enak banget, enak ini bener-bener kayak puas ya duduk di belakang seperti ini. Tapi itu ketika Anda menggunakan fitur jok Ottoman-nya ini, Anda harus pastikan jok depan yang belah kiri itu harus yang paling maju dan tidak bisa diisi oleh orang. Ini settingannya sudah paling maju. Dan tadi sudah coba juga, misalkan ada orang di depan, kemudian Ottoman-nya dibuka, itu rasanya sempit gitu, nggak bisa. Kaki kita akan terpentok dengan jok depan. Jadi benar-benar harus tidak ada orang di depan dan orang di belakang. Paling pas ya seperti ini dengan pengemudi dan Anda sebagai pemilik mobil misalkan duduk di sini, ini paling pas. Ini hanya ada di tipe Q ya kalau tidak salah. Oke, kita balikin lagi ke posisi semula. Nah, di bagian belakangnya ini rasanya itu masih sama sih seperti di bagian depan. Untuk ini ada dua orang di dalam mobil. Suspensinya itu terasa lebih halus, jauh lebih halus dibandingkan Innova Reborn, Innova generasi ke-6 sebelum Zenix ini. Lebih halus, peredamannya empuk, tidak ada gejala getaran-getaran yang ada biasanya di leather frame. Itu ciri khas sebuah leather frame tuh getaran-getaran halus gitu.
itu tidak ada lagi, benar-benar ini rasanya itu ya selayaknya sebuah mobil monokok, benar-benar nyaman dan empuk. Kemudian karena dia menggunakan platform terbaru yaitu TNGAC, di mana Toyota menyebutkan dan mengklaim bahwa pemanfaatan kabinnya akan lebih baik, ternyata benar. Ini bisa dilihat di bagian tengahnya ini tidak ada lagi cano. Ini bukan mobil listrik full, ini hanya mobil hybrid. Tapi karena dia tidak lagi menggunakan layout penggerak belakang, makanya ini bisa rata lantainya ini. Jadi Anda bisa menggerakkan kaki dengan bebas. Mungkin Anda bisa menaruh apa di bagian tengah itu, dan terkesan lebih lega memang dibandingkan sebuah Innova berpenggerak roda belakang. Kemudian untuk kelengkapannya, AC double blower ada di bagian sini. Lalu untuk panoramik, ada atap panoramik. Nah, karena AC di sini, karena ada atap panoramik, maksud saya, jadi AC diletakkan di bagian kiri dan kanan. Kemudian dia dilengkapi dengan ambient light. Nah, jika dikombinasikan ini benar-benar mewah, nyaman, dan kesannya itu lapang ya berkat adanya atap panoramik. Kemudian di bagian tengah ini ada pengaturan double blower. Tapi memang meski dia sudah digital, tapi temperaturnya tidak bisa diatur secara individual, masih mengikuti pengaturan AC di bagian depan. Dan dia untuk pengaturan ambient light ada di bagian sini. Kemudian di bawah ada USB slot 2 buah Type C. Dan yang lebih menyenangkan lagi, dia ada RSE atau Rear Seat Entertainment. Nah, Rear Seat Entertainment ini bisa menampilkan berbagai aplikasi, termasuk nonton YouTube bisa di sini. Bisa dikoneksikan melalui Wi-Fi, personal hotspot melalui HP Anda, melalui smartphone Anda. Nah, seperti ini, langsung aja nonton channel Auto Diver. Dan speakernya tuh ada di RSE-nya ini sendiri. Saya tidak tahu ya, apakah dia bisa dikoneksikan ke headset Bluetooth misalkan. Sepertinya sih bisa. Di sini soal ada USB slot di bagian belakang dari RSE-nya ini. Tapi ini ketika berjalan tuh TV-nya tuh agak kurang steady gitu. Jadi agak geter-geter gitu. Kurang steady gitu. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting ada RSE-nya ini, dan RSE-nya cukup menarik, cukup banyak aplikasinya, tidak seperti milik Toyota Foxy ya. Oke, rasanya sudah lengkap. Oh ya, di sini ada meja lipat juga untuk menaruh botol, dan dilengkapi juga dengan cup holder. Bisa menaruh smartphone, botol, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya ini tuh jok harus dimajukan terlebih dahulu, karena ini bisa dilihat tuh, tidak ada space sama sekali. Majukan terlebih dahulu, tapi rasanya tuh masih, kalau misalkan ada orang di baris ketiga, itu rasanya masih cukup mumpuni sih sebenarnya. Tapi harus benar-benar lipat otomannya dan disesuaikan lagi. Oke, langsung saja. Nah, ini sudah berada di baris ketiga. Yang langsung terasa itu adalah memang untuk road noise sedikit lebih terdengar, tapi itu biasa sih sebenarnya. Itu terjadi juga di mobil Toyota Foxy. Lalu saya juga sudah mencoba Kia Grand Carnival. Itu memang kalau di belakang itu peredaman, maksud saya road noise itu memang tidak sebaik di baris kedua atau baris pertama. Tapi enaknya ini cukup lega, cukup fleksibel untuk pengaturan di baris ketiganya tuh. Bisa rebah seperti ini jika tidak membawa barang. Enak. Baris ketiga ini di atas rata-rata rivalnya ya. Enak jok baris ketiganya ini. Suspensi juga terasa masih cukup nyaman, cukup dewasa ya. Tidak ada keluhan sama sekali. Dan ini sudah disesuaikan dengan posisi duduk saya di baris kedua. Lihat, ini masih sangat aman dan mumpuni untuk tinggi saya 177 cm. Nice. Kemudian di bagian kiri ada cup holder, ada juga USB, maksud saya soket 12 volt, dan ada USB slot. Tapi memang material joknya ini memang tidak lebih empuk dibandingkan baris pertama atau baris kedua. Ini sedikit lebih keras. Sudah cukup saya menjadi bos di baris belakang. Kini saatnya saya balik ke lingkar kemudi. Tentu yang menjadi pertanyaan terbesar selama ini, seberapa irit Kijang Hybrid ini? Hybrid tentunya dia akan jauh lebih irit konsumsi bahan bakar dibandingkan mesin konvensional, less emission. Dan di mobil ini kami sudah mengetes untuk konsumsi bahan bakarnya untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Innova Zenix Hybrid Q ini berhasil meraih angka 17,5 km per liter ya. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam sampai 100 km per jam, mobil ini berhasil meraih angka 18,8 km per liter.
Ya, memang itu adalah sebuah karakteristik dari mesin hybrid ya. Dimana kami sudah mengetes mobil-mobil sebelumnya seperti Corolla Cross, kemudian Corolla Altis hybrid. Memang bedanya itu, beda antara konsumsi dalam kota dengan tol itu tidak jauh berbeda ya. Karena memang mekanisme hybrid itu bekerja lebih optimal ketika di kecepatan rendah. Sedangkan di tol dia mesin konvensionalnya lebih sering menyala untuk menggerakkan roda maupun untuk mengecharge baterainya. Jadi memang itu sebuah karakteristik dari mesin hybrid. Tapi rasanya 17,5 dan 18,8 km per liter itu tentu suatu pencapaian yang fantastis. Dan dia titik teririt konsumsi bahan bakarnya itu justru ada di kecepatan 35 sampai 40 km per jam. Jadi tidak terlalu pelan tapi bukan kecepatan tol, jadi kecepatan lebih kenceng lah. Itu paling optimal si mekanisme hybridnya bekerja, karena mobil ini berhasil mencatatkan angka hingga 20 km per liter. Nah, itu yang titik teririt dari Kijang Innova Zenix ini, bukan di 22 km per jam ataupun di kecepatan tol. Tapi memang perlu diakui, Innova Zenix ini dia tidak seirit model-model hybrid Toyota lainnya seperti Toyota Corolla Cross dan juga Toyota Corolla Altis hybrid. Ya, karena mungkin mesin konvensionalnya dia kapasitas lebih besar dan bobotnya jauh lebih berat dibandingkan kedua mobil tersebut. Tapi ya tetap saja mobil ini jauh lebih irit, bahkan jika dibandingkan Kijang Innova Diesel di Reborn itu, Kijang Innova Reborn Diesel itu rasanya ini jauh lebih irit, jauh lebih signifikan gitu konsumsi bahan bakarnya, jauh lebih baik. Terjawab sudah keiritan dari mobil ini. Lantas, apakah ia juga andal dalam hal performa? Oke, untuk akselerasi kita langsung tes saja menggunakan alat berbasis GPS. Tentu banyak penasaran ya, karena mobil ini hybrid. Apakah dia lebih baik dibandingkan Kijang Innova Diesel yang terkenal dengan akselerasi yang buas gitu ya. Kita di mode sport, di drive mode sport. Oke. Saja kita gas. Oh ya, traction control off. Go. Woo. 0 sampai 100 km per jam Toyota Innova Zenix ini untuk mesin hybrid itu berhasil mencatatkan angka 9,73 detik. Artinya dia figur akselerasi jauh lebih kuat dibandingkan Innova diesel bermesin 2GD. Kemudian untuk drag test 201 meter, mobil ini tuntas dalam waktu 10,94 detik. Ya, yang artinya dia selain konsumsi bahan bakar lebih irit, artinya dia juga lebih bertenaga dibandingkan Kijang Innova diesel ya, di versi Reborn yang menggunakan penggerak belakang. Nah, tapi sebagai gambaran harus standar ya, karena Kijang Innova itu banyak membanding-bandingkan dengan Kijang Innova, akselerasinya lah, kemudian keiritannya. Tapi nyatanya Kijang Innova sudah dilakukan remap gitu. Tapi secara standar, ketemu standar, ini nyatanya figur akselerasinya jauh lebih kuat. Sungguh hal yang positif ya, memang teknologi hybrid ini. Dia ramah lingkungan, dia konsumsi bahan bakarnya baik, kemudian akselerasi juga puas. Tak hanya mengandalkan penggerak canggih, MPV Toyota 1 ini juga sudah tersaji fitur radar Toyota Safety Sense. Untuk tipe Q Hybrid ini dia juga dilengkapi dengan fitur radar yang cukup lengkap, Toyota Safety Sense 3.0, generasi terbaru dan yang paling lengkap. Dia sudah dilengkapi dengan emergency braking assist, kemudian blind spot monitoring, kemudian rear cross traffic alert, dan ada juga adaptive cruise control, dan ada juga
lane keeping assist juga mobil ini punya, dan lane departure warning, jadi semuanya lengkap. Kinerjanya sudah kami tes semua secara overall ya. Kami sebelumnya sudah mengetes Toyota Foxy, itu rasa berkendaranya itu, maksud saya rasa fitur radarnya itu mirip-mirip, dia mampu bekerja dengan optimal, dan untuk adaptive cruise control itu juga rasanya cukup menyenangkan, apalagi ketika mobil ini dibawa di jalan tol dalam kota, jalan tol lingkar luar Jakarta ya, Jabodetabek, yang sering macet, yang sering kecepatan itu ada di 10 km per jam sampai 20 km per jam. Nah, itu enak sekali menggunakan fitur ini. Anda tinggal mengaktifkan fitur adaptive cruise control, kemudian lane keeping assist diaktifkan, ya udah, tinggal mengikuti saja kinerja dari fitur radar tersebut, karena itu akan sangat menyenangkan. Dan jarak dari mobil kita ke mobil depan itu ada 4 step, dan untuk jarak terdekatnya itu cukup dekat karena dia dilengkapi dengan sensor sonar yang diletakkan di bagian bumper. Itu fungsinya adalah untuk menjaga kendaraan dengan bagian depan itu lebih baik dibandingkan tidak ada sensor tersebut. Sebelumnya juga kami sudah mengetes di Toyota Vios, dia dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control, tapi ya itu, karena dia hanya dilengkapi kamera saja, tidak ada sensor sonarnya, itu rasanya jarak mobil kita dengan mobil depan itu kurang dekat gitu. Nah, di Innova Zenix itu ini jaraknya itu cukup masuk akal gitu, jadi tidak sedikit-sedikit dipotong oleh mobil lain gitu. Rasanya lebih enak fitur radarnya ini. Ya sudah sewajarnya lah, mobil seharga 600 juta, di kelasnya pun sudah banyak sekali yang menggunakan fitur radar. Di Honda CR-V misalkan 500 jutaan, kemudian di Hyundai itu semuanya sudah ada fitur radar. Rasanya sudah cukup harus lah mobil seharga ini menggunakan fitur radar yang canggih tersebut. Lengkap sudah pembahasan kami terhadap Kijang Innova Zenix. Lantas, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, sanggupkah Innova Zenix menggantikan Innova generasi terdahulunya yang begitu melegenda? Ya, memang banyak sekali perbincangan, perdebatan publik ya. Apakah sosok Kijang Innova Zenix ini mampu menggantikan sosok Kijang Innova terdahulu ya, yang menggunakan sasis leather frame, yang bertarikan belakang, yang ada versi mesin dieselnya. Sebagai gambaran gini, dari perspektif saya sendiri adalah sebenarnya fans dari Toyota Kijang Innova yang terdahulu. Saya punya 3 kali Kijang Innova tahun 2012 yang generasi ke-5, facelift 2014 saya punya Kijang Innova diesel juga, dan Innova Reborn juga saya sempat punya dulu tahun 2016. Alasan saya memilih Kijang Innova itu sebenarnya adalah durabilitasnya. Jadi saya punya 3 mobil itu kilometernya sudah banyak, odometernya sudah banyak, jarak tembus sudah banyak. Itu memang awet sekali sih durabilitas, terutama soal kaki-kakinya ya. Itu Kijang Innova nggak ada yang nandingin soal durabilitasnya. Kemudian karena dia adalah satu-satunya MPV bermesin diesel yang memiliki konsumsi bahan bakar yang baik, serta figur tenaga yang lumayan spontan gitu, lumayan effortless lah kalau mesin diesel itu dibandingkan mesin bensinnya atau MPV di kelasnya macam Nissan Serena, Mazda Biante waktu itu masih ada ya. Jadi memang saya memiliki Kijang Innova itu ya durabilitas, dan juga dia tersedia mesin diesel. Saya pribadi pun juga sebenarnya dulu beranggapan, aduh gimana ya kalau misalnya Kijang Innova tidak ada lagi mesin diesel. Dan benar kan, di 2022 itu tidak ada lagi mesin diesel, tidak lagi leather frame. Saya juga sempat mikir gitu awalnya, aduh gimana ya kalau Kijang Innova gitu, nggak ada mesin diesel, nggak leather frame lagi, nggak awet dong, nggak irit dong gitu. Itu menjadi pertanyaan. Tapi setelah saya mencoba mobil ini, Innova Zenix ini, pikiran saya tuh langsung berubah gitu, benar-benar mindset saya berubah. Ya udah gitu loh, benar-benar mobil ini refine, benar-benar berubah, benar-benar revolusioner gitu. Ya, tapi memang perlu diakui, Kijang Innova itu dia itu sebenarnya teknologinya kuno ya untuk yang masih leather frame, masih rear wheel gitu, karena dia menggunakan sasis tangga yang sebenarnya sharing platform dengan mobil-mobil pickup gitu, bukan mobil-mobil, maksudnya dengan Hilux sebenarnya dia sasisnya sama. Bicara soal kenyamanan, kalau dipikir-pikir ya nggak nyaman-nyaman banget gitu loh mobil Innova generasi sebelumnya gitu loh.
dengan adanya Kijang Innova Zenix ini memang ya Toyota mencoba menjawab gitu. Mau sampai kapan MPV menggunakan sasis leather frame itu, mau sampai kapan dipertahankan? Karena yang nggak bisa terus-terus ke depannya seperti itu gitu loh. Jadi memang harus berevolusi, ya ini hasilnya. Innova yang tidak lagi mengandalkan mesin diesel, dia lebih halus, tidak ada lagi getaran-getaran mesin diesel. Kemudian figur tenaga juga sudah saya sebutkan juga, sudah saya mention juga bahwa dia performanya jauh lebih buas. Kemudian konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Nah ini juga nih, banyak yang beranggapan mesin diesel itu lebih irit dibandingkan mesin hybrid. Tapi kalau Anda menggunakan Kijang Innova diesel dengan bahan bakar yang non subsidi, itu kan sekarang harga diesel itu lagi mahal ya, sekitar 17.000 saat ini video ini dibuat, 17.000 per liter. Ya artinya nggak bener gitu loh, Kijang Innova diesel itu bakal lebih irit dibandingkan Innova Zenix ini, karena ya bahan bakar mobil ini jauh lebih irit, apalagi penggunaan bahan bakar yang per liter itu lebih murah mobil ini. Jadi ya itu sih kesimpulannya, mobil ini benar-benar meninggalkan teknologi-teknologi kuno yang ada di Kijang Innova generasi ke-5 maupun generasi ke-6 Innova generasi terdahulunya. Dan soal kenyamanan tidak perlu diragukan lagi, ini mobil benar-benar jauh lebih nyaman dibandingkan Innova yang masih mengandalkan sasis leather frame. Terus ada satu lagi ini nih yang selalu saya sebel bahasa saya sebel, yang selalu saya kurang suka di Innova generasi terdahulu adalah setirnya itu berat banget, yaitu khasnya leather frame. Tapi di mobil ini enggak, enteng banget setirnya. Ya khasnya SUV monokok lah, maksud saya MPV monokok lah. Mobil monokok tuh setirnya enteng-enteng. Nah itu, saya pribadi sih pengen banget punya mobil ini, Innova Zenix ini. Ini benar-benar Kijang yang berevolusi total. Ya, secara overall mobil ini benar-benar menarik, dan Anda dapat menemukan mobil ini di Seva untuk melakukan pembelian. Buat Anda yang penasaran dengan review mobil-mobil terbaru dari Astra, langsung saja kunjungi channel YouTube Seva by Astra atau klik link di atas. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Kijang Innova Zenix Hybrid Triple Q Modelista. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye. Beli mobil baru di Seva, dapat promo 1 tahun bebas asuransi komprehensif dari Garda Auto dan 1 bulan cashback ansuran. Apapun promo yang dealer kasih, Seva tambahin promonya. Ayo catat, sikat sekarang.